ada seorang berkirim pesan. Apa bunyinya? Maaf. Sepertinya apa yang sudah terencana tak jadi sebab bla bla bla. Begitu katanya. Senyap dan gelap. Hey, halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya di Inspirio. Neng. Harusnya kayak gitu, harusnya terus ya. Kawan-kawan semuanya, untuk edisi kali ini di vlog kita itu memang spesialisasinya di leadership ya. Cuma ada salah satu, kita orangnya agak mellow ya. Jadi pembawaannya itu memang ya agak melo-melo gimana gitu kan ya. Nah, kita akan membacakan jadi kita kemarin itu bikin blog. Blogspot. Wow. Jadi jadul banget ya. Itu kan sesuatu yang sebenarnya sudah enggak, katanya sih kemarin saya coba tanya di story WA, banyak nggak yang bikin blog? Masih, tapi banyak juga yang recommended ke Tumblr, kemudian ke web, ada juga di iya sih, kemarin banyak yang memberikan rekomendasi. Salah satu yang paling banyak mungkin Tumblr aja mas, katanya lebih apa ya, lebih oke lah ya, mungkin lebih milenial. Cuma kita merasa karena memang kita bikin blog ini nggak terlalu sifatnya kita hanya ingin udah kita ada tulisan-tulisan biar nggak berserakan, kita taruh di blog aja, perkara ada yang melihat atau enggak, minimal diri kita. Karena kadang kita suka aja membaca tulisan lama kita, oh ini kayak gini, kalau bagus biasanya kita share kan kayak gitu ya. Nah kawan-kawan semuanya, jadi kita ingin membacakan sebuah blog kita itu agak campur aduk ya, artinya tapi akan fokus kepada kata mencintai benci. Masya Allah, mencintai benci itu, memaafkan itu membahagiakan. Jadi sebenarnya apa ya, ya lebih ke kita sebenarnya lebih ke itu kayak semacam bukan alih bahasa ya, tapi lebih ke ini bahasa kita aja sih, bahwa kita harus bersyukur, bahwa kita harus memaafkan, bahwa kita harus bersabar. Lalu kita masukkan ke dalam sebuah redaksi yang bernama Mencintai Benci. Jadi blognya itu judulnya Mencintai Benci. Buka aja di riotrihandoko.blogspot.com. Itu baru dibikin. Padahal dulu zaman SMA, berarti sekitar 1 Hindu yang lalu, 8 tahun yang lalu, kita sudah pernah bikin blog gitu kan ya. Cuma ya udah lupa dan sebagainya. Makanya kemarin kita minta tolong seorang kawan gitu kan, tolong cara bikinnya gimana dan sebagainya. Nah kita bikin lagi. Kebetulan pagi tadi kita baru saja ngepost salah satu tulisan kita. Judulnya adalah Adakah bahagiamu hilang dalam sekejap? Ini sebenarnya bahasanya memang agak melo ya, tapi kalau teman-teman mungkin mencoba untuk lebih memaknai, sebenarnya dari setiap tulisan kita buat itu tidak jauh-jauh dari kata kita harus bertahan, kita harus yakin, kita harus bersabar, dan kita harus banyak memaafkan diri sendiri, memaafkan orang lain, memaafkan keadaan, memaafkan lingkungan. Jadi sebenarnya seperti itu sih. Nah kawan-kawan semuanya, di blog kita ini kita akan bacakan ya tadi ya. Nah dengarkan ya, ini kita lagi buka di laptop. Teman-teman kalau penasaran dibuka aja riotrihandoko.blogspot.com. Suatu pagi kau dapat kabar bahwa esok akan ada saya ulangi ya. Adakah bahagiamu hilang dalam sekejap? Suatu pagi kau dapat kabar bahwa esok kau akan dapat hadiah istimewa. Lalu senyummu mekar
seperti kembang mawar yang ada di halaman rumah. Indah nian saat kupandang wajah. Lalu di kala siang, senyummu makin terlihat, seiring mentari yang kian memancar hebat. Bahagia rasanya menjalani hidup hari ini untuk esok yang begitu diharap. Memasuki waktu senja, memerah nan merona, indah dan memesona. Begitu yang tampak dari wajah dengan penuh bahagia. Rasanya ini memang hari yang begitu istimewa. Tak selang lama, bebintang mulai terlihat. Ada seorang berkirim pesan. Apa bunyinya? Maaf. Sepertinya apa yang sudah terencana tak jadi. Sebab bla bla bla. Begitu katanya. Senyap dan bahagia lenyap. Hei, adakah bahagiamu hilang dalam sekejap? Hanya karena kabar yang tentu sangat tak kuharap. Jujur, aku tak bisa berkata-kata untuk sebuah nasihat. Tapi aku bisa merangkai kata-kata tentang bahagia yang kau genggam meski kenyataan belum sesuai harap. Aku akan bercerita saat wajahmu terjaga oleh indahnya senyum yang mereka meski sekarang belum kau dapati apa yang diharap. Itu bunyinya guys. Jadi di dalam itu mungkin semacam prosa atau puisi. Yang intinya tulisan bebas lah ya. Kita hanya sekedar menyampaikan bahwa kita seringkali mendapati bahwa besok kita merencanakan sebuah keindahan atau kita dapat semacam dijanjikan sesuatu yang indah dan sebagainya. Tetapi apa yang sudah kita tunggu-tunggu dan kita nanti-nanti itu ternyata tak kunjung datang, atau karena suatu hal itu harus tertunda atau bahkan dibatalkan. Maka pertanyaan kita, apakah kita akan langsung kemudian hilang bahagianya atau bagaimana gitu kan ya? Nah, itu menjadi sesuatu hal yang perlu kita koreksi lagi terhadap diri kita. Apakah bahagia itu benar-benar ditentukan oleh keadaan, oleh lingkungan, kan seperti itu. Nah, kawan-kawan semuanya, kalau kita kaitkan dalam konteks leadership itu adalah tentang berpikir bagaimana keadaan itulah yang kemudian kita tidak terpengaruh oleh keadaan, tetapi diri kita yang menentukan kita bahagia atau enggak. Kan prinsipnya bahagia itu Allah yang kasih, dan bahagia itu kita yang memilih. Bahagia itu Allah yang kasih, kita yang memilih. Makanya tinggal bagaimana kemudian kita mau memilih tetap bahagia atau tidak bahagia. Itu sebuah pilihan. Nah, leadership itu penting untuk memiliki nalar-nalar yang membuat kita terjaga dalam kebahagiaan. Karena perjalanan di dalam perjuangan kepemimpinan itu perjalanan yang cukup melelahkan. Kita akan berhubungan dengan satu, kita berinteraksi dengan banyak orang yang itu memiliki perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, dan banyak sekali hal-hal yang membuat kita tuh kadang kalau kita tidak mengemas atau mengolahnya dengan baik, kita menjadi sangat pusing ya, seperti pembahasan kemarin. Lalu kita bersinggungan dengan sebuah tujuan. Ketika kita berbicara masalah tujuan, mimpi, maka kita akan berbicara masalah halangan dan rintangan. Dan disitulah kemudian bagaimana leader itu menjaga kebahagiaannya untuk tetap kokoh, teguh menggapai tujuan meskipun halangan dan rintangan itu tetap datang mengiringi langkah kita. Maka ada salah satu pesan menarik dari seorang namanya Pak Bagus Hernowo. Jadi beliau mengatakan seperti ini. Saya pernah dapat ini dari semacam mungkin audiobooknya ya, di salah satu radio. Bunyinya kayak gini. Kesuksesan itu bukan saat kita berada pada
kesuksesan itu bukan saat kita berada pada puncak. Ulangi ya. Kata Pak Bagus seperti ini, kesuksesan itu bukan saat kita berada di puncak, tetapi saat kita menikmati proses menuju puncak. Jadi bagaimana kawan-kawan semuanya kita menjadi bahagia adalah ketika kita bisa menikmati proses. Karena berada di puncak itu paling cuma 1 jam. Kalau ibaratnya kita analoginya naik gunung ya, naik gunung itu kan untuk proses perjalanannya panjang dan lama, tapi di puncaknya paling kan cuma sebentar. Artinya kalau kita prosesnya nggak menikmati ya itu ya betapa sebentar bahagia kita kan kayak gitu. Makanya kawan-kawan semuanya, mari kita sama-sama menjaga bahagia kita dengan bersyukur, dengan bersabar, dengan memaafkan, mencintai, benci. Itu ya kawan-kawan semuanya, itu penting dimiliki oleh seorang pemimpin. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Oh ya, nggak tahu ya, ini karena mungkin dulu pemberian dari ibu dan tadi habis pergi, jadi kalau habis pergi kan kita pakai ini ya, ini maksudnya buat kayak semacam masker. Lalu kita pakai dan kita karena males melepas aja karena kok kelihatan agak lebih wow gitu kan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.